Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas buat untuk IPS. Sebelum itu, perkenalan dulu nama kita bertiga ya Pak. Perkenalkan, nama saya Tufa Imtiaz. Nama saya Muhammad Irsyad. Nama saya Salsabila Safitri. Boleh nanya bapaknya? Nama bapaknya. Nama saya Ahmad Sukri. Ketua RT 4 RW 4. Ingin menanya nih Pak. Yang pertama, di mana lokasi utama pembangunan infrastruktur yang sedang atau sudah dilaksanakan? Daerah DKI yang lagi dikerjakan sama gubernur, dia daerah Jakarta. Yang kedua, apa saja jenis pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini? Kayaknya seingat saya struktur pembangunan ini baru 2 kali ya. 2 kali, gubernur yang pertama sama gubernur kedua. Yang ketiga, mengapa pembangunan infrastruktur tersebut dianggap penting bagi masyarakat? Itu sangat penting sekali ya, karena masyarakat Indonesia memang sangat membutuhkan untuk pembangunan itu. Jadi untuk masa depan generasi muda bisa untuk mendapati ya atau mengetahui. Yang keempat, kapan proyek pembangunan terakhir dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang terakhir kayaknya belum ada terakhir, nggak bisa terakhir ya, karena sangat terus menerus pembangunan itu harus ditingkatkan gitu. Ya. Karena nggak ada terakhir, harus tetap. Yang kelima, siapa pihak yang terlibat dalam proses pembangunan? Yang terlibat dalam pembangunan itu seandainya kalau ada tanah-tanah yang sengketa atau tanah nggak jelas, itu pasti dia terlibat juga. Atau masyarakat yang belum ngerti masalah tentang pembangunan masa depan, sebenarnya itu sih emang pemerintah yang untuk meningkatkan masa depan, tapi kadang-kadang mereka itu nggak memahami gitu. Jadi kenapa terlibat gitu kan? Ya, karena itu untuk memajukan masa depan negara kita. Yang keenam, bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pembangunan? Masyarakat lokal itu dia harus mengerti gitu. Harus mengerti cara kerjanya presiden atau kerjanya gubernur. Jadi mereka tuh biar jadi pinter ya, biar jadi ngerti masa pembangunan struktur masa depan atau peningkatan masa depan atau kebaikan masa depan gitu. Makanya dia harus dilibatkan biar itu dia ngerti masalah pembangunan pemerintahan. Yang ketujuh, bagaimana pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama untuk memastikan dan berkelanjutan program-program pembangunan masyarakat? Itu penting sekali. Masalah presiden sama masyarakat memang harus bersatu ya, demi kemajuan negara kita Indonesia yang utama, karena itu harus penting sekali, memang harus kerja sama. Nggak bisa presiden mendirikan sendiri atau tanpa masyarakat, kan semuanya itu yang lebih kuat masyarakat. 8. Bagaimana perluasan jaringan internet dan infrastruktur digital telah mengaruhi akses terhadap informasi pendidikan dan peluang ekonomi? Untuk jaringan memperluas itu sangat luas sekali. Indonesia ini kan mempunyai wilayah yang sangat luas banget ya, sangat luas ya, di mana-mana itu Indonesia paling terkaya, karena dia masa ekonominya dibanding dengan negara lain itu Indonesia nomor 1 masalah tentang untuk ekonomi. Yang kesembilan, bagaimana peningkatan terhadap air bersih dan sanitasi telah memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup?
untuk air bersih, itu kalau kita perhatikan, air bersih itu sangat penting, sangatnya dibutuhkan seluruh warga Indonesia, karena air bersih itu sangat penting sih, ibaratnya dia nomor satu kalau air bersih itu kan, untuk kesehatan kita juga. Yang ke-10, bagaimana proyek infrastruktur dirancang untuk tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam? Kalau masalah pembangunan proyek, ya itu kan kita harus mencari yang membuat arsitek yang lebih canggih untuk masa pembangunan, biar masa depannya pembangunan kita lebih kokoh, lebih kuat untuk kedepannya, untuk berapa tahun kemudian itu kan proyeknya ya benar-benar diperhatikan antara itu. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin ya, aku di sini mau wawancarai kakak sebagai Karang Taruna di Bungur Indah. Oke. Jadi, apa kegiatan utama yang biasanya dilakukan oleh kelompok Karang Taruna di lingkungan ini? Dari Karang Taruna aku sih udah menjalankan beberapa kegiatan seperti 17 Agustus kemarin, terus kadang ada kerjasama buat bersihin selokan atau bersihin lingkungan, terus ada juga kadang itu pembagian sembako gitu. Oh gitu, oke. Mengapa kegiatan pengembangan masyarakat seperti ini penting dia lakukan? Menurut aku sih untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oke. Siapa aja yang terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat di sini? Menurut aku itu seperti Pak RT, Pak RW, terus anggota Karang Taruna, terutama ketua, bendahara dan sekretaris, dan seluruh masyarakat. Oke. Kapan kegiatan rutin biasanya dilaksanakan dan seberapa sering dilakukan? Nggak sering-sering banget, cuman kalau misalnya yang per mingguan itu mungkin kita buat Berisik banget. Kalau buat mingguan itu biasanya kita kayak bersihin lingkungan sekitar. Terus kalau buat tahunan itu kayak 17 Agustus itu kayak gitu. Oke, makasih Kak. Ada lagi ya, masih ada. Di mana biasanya kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan? Di lingkungan masyarakat aku. Oke. Apa saja hasil atau perubahan positif yang sudah dirasakan masyarakat dari kegiatan ini? Peningkatan kesadaran masyarakat. Mengapa masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan kelompok Karang Taruna di lingkungan? Oke. Siapa yang menjadi penggerak utama atau ketua dalam program-program ini? Tokoh masyarakat. Mungkin. Ketua Itu kayak Pak RT atau ketua Karang, seperti ketua RT, ketua RW dan Karang Taruna, ketua Karang Taruna. Bagaimana cara kelompok Anda mengajak masyarakat agar mau ikut berpartisipasi? Sosialisasi dan promosi. Oke. Meningkatkan. Lu udah nanya emang? Bagaimana rencana atau harapan ke depan untuk terus mengembangkan Bagaimana rencana atau harapan dari mana dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Dari mana dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Biasanya kalau Karang Taruna aku sih kayak nyamperin ke rumah-rumah terus kita mintain dana-dana tersebut. Kadang juga ada donaturnya. Oke, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sama.